dan kamu, kalau dia mengatakan assalamualaikum, mudah-mudahan Anda selamat, waalaikum, dan kamu juga selamat. Mesti kan macam itu biasanya. Oke, ini ya. Jadi ini ketika sama-sama muslim ini sudah ini afsus salam, menerima salam. Jadi kalau kita mau meluaskan lagi, salam itu kan keselamatan. Doa kan, assalamualaikum, mudah-mudahan Anda diberi keselamatan, mudah-mudahan keselamatan Anda pada Anda. Ini apa? Kalau kita mengatakan ini, ya mestinya ini keselamatan. Islam itu harus menebar keselamatan. Maka betul ajaran Islam itu kata Rasul, kata Allah kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat kepada semua alam ini. Semua alam, ya alam itu kan masih Allah. Semua selain Allah itu namanya alam. Islam itu diturunkan ya rahmatan. Walaupun kalau teksnya kan wa ma arsalnaka, saya tidak mengutus kamu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali bil rahmat. Lah mengutus Muhammad, padahal Muhammad diutus dengan membawa agama Islam. Jadi Islam ini yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini rahmatan lil alamin, sebagai rahmat pada semua alam ini. Nah, ini bagus dan ini sudah diakui itu. Kemarin Raja Salman kan heran di Indonesia, kagum dengan masyarakat Indonesia, kagum ketika di Bali itu dia sholat Jumat, ternyata masjidnya berdekatan dengan tempat ibadah orang lain. Kok kemarin ke Malang ya sama, kita berdekatan dengan orang lain. Itu menunjukkan kita bisa hidup berdampingan. Saya kira Kanjeng Nabi dulu macam itu. Pertama beliau datang ke Madinah, itu kan ada Mitsaqul Madinah, perjanjian Madinah itu perjanjian untuk hidup berdampingan. Di seandainya, tapi kan pengandaian aja, ini tidak ada pengkhianatan dari mereka, ya hidupnya mungkin Madinah itu seperti negara Indonesia tadi. Wong Nabi itu datang di Madinah, sudah ada orang Yahudi, sudah ada orang Nasrani, sudah ada orang Majusi. Ya, ini jadi mereka terus ada perjanjian untuk tidak saling menyerang, tidak saling menyakiti, karena ada. Tapi ternyata di perjanjian itu dilanggar oleh mereka, maka akan melanggar. Kalau ada konsideran, kalau melanggar akan diusir, maka yang melanggar itu diusir oleh kanjeng Nabi. Ya, ini karena itu punya perjanjian ini afsus salam, ini pun salam, dan kita disuruh salam kita memang macam itu. Jadi di sini ada ya, jadi ada nih afsus ifsa'us salam, menyebarluaskan salam. Ini ada, di sini ada ya. Ada beberapa tata krama ya, ini faedah qad jaa bis salam wa ifsa'i jumlatu adabin. Ada beberapa tata krama adab lah yang perlu dilakukan ketika di dalam kita salam itu. Fi salam dalam salam dan menyebarluaskan salam. Ini salam qaul. Pertama ini ada hadis dari Ibnu Umar, idza salamta fa asmi. Kalau kamu salam, perdengarkan. Jadi salam itu biar didengar oleh orang yang sampai urut salam. Assalamualaikum, begitu orangnya dengar. Jangan pelan-pelan. Jadi kalau kita sama assalamualaikum itu bagus. Jangan sampai terus dibatin assalamualaikum. Enggak boleh. Assalamualaikum. Ya enggak. Keras saja. Orang yang kita ului salam kalau bisa
dengar. Jadi kan bisa kita lakukan. Kita kalau di podium, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka jawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa? Jadi ini juga ada etika. Jadi kalau ada orang memberi penghormatan, ya kita beri penghormatan. Kalau bisa lebih. Fa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Etika ini. Jadi ketika kita ada orang salam kepada kita, kita juga suruh menjawab dengan yang lebih bagus. Dia fahayyu bi ahsana minha. Minimal aurudduha. Jawab yang imbang. Jadi Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau bisa lebih. Jadi kalau penghormatan itu kalau bisa itu bagus. Itu perintahnya Gusti Allah. Wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Ini kalau Kanjeng Nabi bukan hanya di dalam tahiyat saja, dalam penghormatan saja. Dulu pernah kita melihat di sini di hadis ini sebelumnya. Nabi itu ketika ada orang memberi hadiah kepada beliau, pasti Nabi beri hadiah yang lebih. Jadi kalau orang itu beri sedikit, Nabi beri lebih banyak dari apa yang diberi itu. Ini luar biasa Kanjeng Nabi itu. Jadi walaupun ada khasnya kan tahadu, tahabu, kita suruh saling memberi hadiah supaya nanti ada saling rasa cinta. Jadi mungkin ada mungkin bagus itu. Jadi hadiah, entahlah hadiah itu minimal ya bahasa satu wajilah, minimal itu muka itu tidak cemberut. Ini memang perlu kadang-kadang karena tidak pernah jumpa, kadang-kadang jadi misunderstanding macam-macam, nggak tabayun, jadi salah semua. Ini kadang-kadang macam itu. Jadi ini kalau Kanjeng Nabi dulu itu bukan hanya ketika salam. Perintahnya Allah fa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha minimal aurduha. Tapi aplikasi Kanjeng Nabi bukan hanya ketika salam, ketika hadiah Nabi juga macam itu. Maka kagum, orang-orang kagum. Nyaur utang, karena Nabi juga macam itu. Pernah di sini juga ada Nabi ada utang. Jadi Nabi itu pernah hutang unta kecil, untanya kecil. Ketika pas masanya nyaur, Nabi meminta sahabat, coba carikan unta kita dulu utang sekian. Dicari tidak ada. Yang ada yang lebih besar. Yang lebih besar itu diberikan. Coba. Yang lebih besar. Utang unta umur 3 tahun dibayar unta umur 5 tahun. Itu sing utang kan ya seneng sing utang. Itu Kanjeng Nabi. Maka betul karena Nabi itu uswatun hasanah. Itu benar luar biasa berlaku Nabi itu. Kita mungkin sulit lah kalau ya minimal kalau bisa ya nirulah, orang bisa semuanya ya malam yudrok kullu la yudrok jullulah. Kalau tidak bisa seperti Kanjeng Nabi yang pas ya minimal ya jauh ditinggalkan yang mayoritas sebagian besar perilaku kita. Kalau bisa ya seperti perilakunya Kanjeng Nabi, akhlaknya Kanjeng Nabi luar biasa, ibadahnya Kanjeng Nabi luar biasa, apalagi keyakinannya Kanjeng Nabi ya luar biasa, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mengikuti, tidak bisa, tapi kita disuruh mencontoh karena itu uswatun hasanah. Ini adab mungkin. Ini lagi adabnya itu. Ini an Abi Hurairah. Idza qa'ada ahadukum falyusallim wa idza qama falyusallim. Kalau kamu mau duduk, datangin. Assalamualaikum. Duduk. Ini kan ini mau duduk tuh. Mau berangkat lagi, Assalamualaikum lagi. Jadi ketika datang salam, tinggalkan juga salam. Jadi idza qa'ada, maksudnya qa'ada mau duduk.
Jadi ada majelis kita datang, ya assalamualaikum terus itu. Kita mau buyar ya kita meninggalkan juga assalamualaikum. Ini yang ketiga, yang ketiga ini la tasim la tusallimu taslima. Ini kita yang ketiga etika, kita tidak boleh salam seperti salamnya orang Yahudi. Kita punya salam apa? Assalamualaikum. Kalau beliau pakai ini, assalamualaikum. Bahkan saya lihat orang-orang aja, assalamualaikum pakai ini. Itu penghormatan. Ya. Jadi penghormatan itu macam-macam penghormatan itu. Jangan baca di kitab baca. Jadi sholat itu mengumpulkan jami'at tahiyat. Sholat itu mengumpulkan semua bentuk penghormatan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Sholat itu. Contoh, berdiri. Ini kan orang kadang-kadang berdiri kan, nih mari kita berdiri karena ini ada pemberangkatan jenazah, berdiri, hormat jenazah. Ada mantan datang, berdiri, hormat mantan. Jadi penghormatan ini berdiri merupakan satu bentuk penghormatan. Sholat wajib berdiri. Ini satu penghormatan. Yang kedua, penghormatan ini juga angkat tangan itu berdua, ya kan? Jangan kalau tentara, hormat dan pakai angkat tangan. Bahkan kita kadang-kadang kalau salam, takbir, Allahu Akbar, bukan yang satu, tapi dua. Ini bentuk penghormatan luar biasa Islam itu, bentuk penghormatan. Berdiri, ya, jungkok, ini juga penghormatan, ya. Ini dulu kan dia kan. Jangan ketika kita jumpa dengan orang mah, selamat pagi, jangan bungkuk kepala, kita rukuk, sampai rukuk. Nah ini juga bentuk penghormatan, luar biasa. Duduk itu juga bentuk penghormatan. Oh iya, coba kalau orang-orang tua-tua duduk jangan berdiri, nggak sopan, duduk. Ijlis, karena menghormat orang tua. Jadi duduk juga merupakan satu bentuk penghormatan. Berdiri juga bentuk satu penghormatan. Angkat tangan bentuk penghormatan. Membungkuk penghormatan. Apalagi sujud. Nganggut yang luar biasa ditaruh di bawah. Pantat yang tidak fokus ditaruh di atas. Ini penghormatan yang top. Itu ada dalam sholat. Nah, kita di dalam etika bergaul dengan orang. Etika bergaul dengan orang. Ini ada hadis dari Jabir, la tusallimu taslimal yahud. Kamu jangan menghormatlah salam seperti salamnya orang Yahudi. Orang Jepang mungkin juga ada harakiri itu ya kan. Fa inna taslimau birru'us wal akufa. Dengan kepala dan telapak enggak tahu apa dulu begini atau begini enggak tahu. Dan dengan kepala ini ada. Jadi kita enggak. Jadi salam kita dengan orang assalamualaikum itu assalamualaikum. Jadi enggak usah sampai bongkok dengan orang-orang itu. Coba assalamualaikum itu. Jadi pakai ucapan doa itu ini etika di dalam salam. Dan tadi kalau ada ucapan ini salam itu kalau salam salam, ucapan salam. Tapi ada salam kalau kita ketika yang luas itu kita menebarkan keselamatan, menebarkan kedamaian. Islam damai, luar biasa. Islam ini di Indonesia itu, ini jangan sampai kita kan sekarang sedih ketika sekarang kita ingin dulu orang-orang kita ini orang-orang tua kita penebar agama Islam pertama di Indonesia itu beliau kan menebarkan Islam di Indonesia kan Islam damai, bisa duduk berdampingan dengan masyarakat lain, bisa akulturasi budaya, bisa kan dulu itu selama dia tidak tidak bertentangan dengan agama itu ya. Saya masih ingat ketika saya masuk di Malang tahun 74 saya masuk kota Malang. Itu saya tinggal di satu daerah dino itu kalau mau selamatan sekarang masih ada yang nanduk no.
tahu jangan nganduk itu. Jadi sebelum saya ada yang mugi-mugi ini atau danyang, ini yang disebutkan ya danyang nggak tahu danyang itu siapa, atau danyang atau danyang itu yang katanya ada di dapur, ada danyang di pintu, ada danyang, semuanya disebutkan ya kata ini. Terus akhirnya doanya diserahkan kang santri. Nah, itu bentuk penghormatan. Ini dulu wali begitu dibiarkan itu. Terus kita yang doa santri. Tapi sekarang yang gitu itu hilang. Karena yang mempelajari itu sudah tidak ada. Karena sebelum doa itu ada penjelasan. Jadi tidak terus langsung balik tangan. Luar biasa orang dulu itu. Maka Islam akhirnya di Indonesia jadi luar biasa. Orang lain kagum. Kalau ingin tahu Islam damai, ya ke Indonesia. Penyiaran Islam dengan bisa berdampingan, ya di Indonesia. Nah akhir-akhir inilah yang mungkin nggak tahu karena ada informasi dibuka terus banyak orang yang keras. Ya Allah, ini kan tidak betul. Sesama kita juga keras. Yo, pokok disalah. No, ya nggak boleh kan. Kemarin nggak boleh, saya pernah menjelaskan, tidak boleh zalama, itu kan nggak boleh mendolimi orang. Mendolimi orang itu menganiaya orang. Kalau zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, jadi meletakkan umat Islam ditempatkan pada orang, itu nggak keliru. Wong wis maca syahadat, wis sholat, wis zakat, kok diarani orang Islam, kan keliru, sing arani ya keliru. Wong itu ukurannya. Coba jenengan bersani ketika Mu'adz bin Jabal datang ke Yaman, apa perintahnya Nabi? Di sini kan datang kepada kelompok-kelompok Yahudi. Di ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Ajak mereka itu untuk baca syahadat. Nah, kalau sudah suruh ajak sholat. Kalau sudah fa'inhum atauka fa'alimhum, ajari mereka innallah iftarada alim shadaqatan, ada persoalan zakat, itu di situ suruh mengajari itu. Kalau sudah macam itu jadi mereka punya hak sama dengan haknya umat Islam. Itu kan Nabi ketika perintah suruh mengajak macam luar biasa itu ajarnya itu. Nah ini kan coba yang disuruh apa? Kan hanya syahadat. Kalau syahadat kan sudah, mereka sudah syahadat. Kayak syahadat, kok langsung dikatakan yang tidak kafir. Wah ya repot, tidak benar. Jadi jangan kebablasan lah, menurut saya itu jangan kebablasan lah. Jangan kebablasan. Iya, ya gitu yang banyak wong Jawa kan ngono ya ngono, tapi ojo ngono lah itu. Jadi kita tahu mana batasan-batasan itu. Contoh lah, jadi ini orang di sini aja di kitab kita ya. Di orang itu meninggal dunia, walaupun meninggal dunia itu bunuh diri, kalau dia itu Islam suruh mensolati kok, suruh mensolati dia. Nah, ini karena apa? Itu kan dosa, iya dosa besar, tapi kan dia syahadat. Baca KTP-nya kan Islamnya disuruh menyolatkan. Itu sudah hanya meninggalnya bunuh diri. Kadang-kadang kita hanya berbeda sedikit aja, jangan disolati, janganlah. Ya keliru, saya kira itu keliru. Kalau tidak setuju itu ya monggo lah pas. Ya, tetapi kalau sampai notok tidak disolatkan, saya kira itu tidak benar. Itu tidak benar. Tadi saya katakan salah kaya apa disuruh kalau dia sudah baca syahadat yuk podo kan ya, sholat, zakat, poso, haji, mosok mati ora di sholati gara-gara beda. Iya, ini kan enggak jadi persoalan begitu jangan dibawa yang macam-macam lah. Saya kira keliru itu. Pun kalau pilihan monggo lah itu terserah, jangan orang sono kan. Wasilul arham. Ya ini surah Absus Salam, tebarkan keselamatan. Nah ini kalau bisa Islam macam itulah kita sebagai. Yang kedua wasilul arham, ya suruh menghubungi keluarga. Kita suruh silaturahim, ya keluarga. Mungkin pertama keluarga ya qarabah lah, ini pertama ya arham ini ya kerabat.
Kerabat yang mungkin ada hubungan nasab. Nanti korobah ya nanti kerabat sama-sama saudara, akhun sama-sama umat Islam. Kalau bisa yang kita mampu ya silaturahim. Kalau bisa kerabat itu yang inilah yang jangan sampai kita putus, yang korobah itu yang masih ada nasab itu jangan sampai putus. Ya, kalau bisa kita kembangkan. Jadi orang makin baik, makin banyak silaturahim, makin banyak bergaul dengan orang kan makin banyak temannya. Nah ini makanya wasil arham, suruh silaturahim. Maka betul kata Rasulullah itu kalau silaturahim itu bisa memanjangkan umur. Mungkin umurnya itu mungkin sejarahnya ya. Kalau mungkin al-haqiqah juga bisa. Jadi kalau ada qadha, ini kalau di kitab Subul Salam kan ada qadha itu ada mu'allaq, ada qadha itu mubrom. Mu'allaq itu masih digantungkan. Yang tahu qadha mubrom itu yang kepastian itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya si A ini umurnya 70. Kalau tidak sergap silaturahim. Kalau tidak sergap silaturahim, ini umurnya hanya 60. Nah, nanti itu sing malaikat belum tahu, taunya ben-ben antara 60 70 lah. Orang ini silaturahim. Nah, makanya dikatakan silaturahim itu bisa memanjangkan umur dari 60 menjadi 70. Itu silaturahim. Itu hakikat. Mungkin ya karena kita itu seling silaturahim, mungkin sebutan orang itu walaupun sudah mati itu masih banyak dikenang orang karena banyak silaturahimnya. Ini mungkin macam itu. Mungkin maka kalau bisa ya kita silaturahim lah. Jadi maka media ini saya kira bagus silaturahim. Sekarang itu yang repot silaturahim sudah diganti sama SMS. Jadi sekarang itu kan kunjungan secara pakai SMS. Padahal sekarang SMS banyak huwa ya repot macam-macam sudah. Repot sekarang juga repot. Jadi ini ya mestinya berjumpa itu bagus. Jadi kalau berjumpa apalagi hadis kan ada waktu kalau tasawuf itu kan rontok dosa. Jadi kalau kita tasawuf itu dosa itu bisa rontok ya, dosa-dosa kecil itu. Jadi hati itu bisa ini karena sering ini. Oh enggak, kalau enggak pernah jumpa kan susah. Apalagi terus jumpanya saling melengos. Maka suruh sila ketemu. Nah, kalau bisa ya ketemu hati ini, ketemu ya badannya, ketemu pikirannya, ketemu lah supaya bisa ketemu kan juga silaturahim. Gimana bisa ketemu kalau tidak pernah silaturahim? Jadi kita pernah berjumpa, kumpul, nanti bisa ini. Kalau tidak pernah, ya kadang-kadang ya blending, ada kesalahan yang turun ya ini karena tidak pernah silaturahim. Jadi penting silaturahim itu wasilul arham. Nah sekarang siapa ini yang harus silaturahim? Kalau kerabat yang punya kesempatan. Yang punya kesempatan untuk silaturahim, ya silaturahim. Nah, tidak harus yang muda ke yang tua. Itu etika Jawa macam itu. Nek iso sing nom sing tua, sing nom ngene sing tua. Tapi dunia sekarang kan susah. Karena tempatnya jauh. Kalau sing nom gak di dana, mosok disuruh ke sana, ya ndak bisa. Sing tua kudu ngalahi. Kan macam itu, semacam itu. Mbak, mau aku sing tua orang. Kadang-kadang itu harga itu enggak bagus itu, enggak bagus. Mestinya kalian silu itu kan ya siapapun. Nah, bahkan di sana ini ada ya silaturahim itu bukan yang mudafik, bukan yang membalas. Jadi yang silah itu yang menghubungi orang yang memutus. Kalau dia membalas itu laisal wasil al-mudafiq, bukan seperti wasil membalas. Dia dapat pahala tapi tidak seperti bahalnya wasil. Wasil itu orang yang menghubungkan. Wis putus dulur ratus di silaturahim dengan silaturahim itu namanya wasil. Bagus itu. Nek mudafiq niku males
dikunjungi bales kan ngoten nek dikunjungi males sih pendak dikunjungi nek dikunjungi ora gelem. Nah niki mudape niki mboten jenenge wasil, tidak sama dengan boleh janjian tapi mboten karo wasil. Bon wa'at imut ta'am, kita disuruh saling memberi makanan. It'amut ta'am, ini di sini ya, it'amut ta'am. Baik di sini salaun al-fard alaman talzamun nafaqatuhu, baik memberi itu pada orang yang merupakan kewajiban. Siapa orang kewajiban itu? Anak. Kita orang punya pembantu, istri, itu kewajiban kita. Wajib itu. Ini kewajiban kita. Ini pakai orang wajib. Jadi pernah saya katakan kan kalau orang tua itu tanggung jawabnya anak, anak tanggung jawabnya orang tua. Jadi kalau ada orang tua melarat, ini anak tanggung jawab. Kalau ada anak melarat, tanggung jawab orang tua. Itu kalau yang mampu. Ini foto-foto melarat itu tanggung jawab. Ini yang penting kalau yang satu punya kemampuan. Ataupun sedekah. Ini it'amus ta'am itu wajib ya. Nah, itu sedekah. Sedekah itu ada ini ya. Kepada ni awis sedekah ala sa'il wa nahwi pada orang minta atau orang yang tidak minta. Lisa'il wal mahrum. Ini sedekah. Jadi baik kalau sedekah itu. Bahkan sedekah itu luar biasa. Sedekah pahalanya luar biasa. Dan sedekah juga ada dua, ada sedekahul wajib, ada sedekah yang masnunah. Sedekahul wajib itu zakat. Ini yang sunnah. Ini yang sunnah kepada siapa yang membutuhkan. Pernah saya katakan kan, kalau sedekah itu ilaman yahtaj, memberi kepada orang yang membutuhkan, itu namanya sedekah. Tapi kalau memberikan kepada orang yang sudah kaya, nah ini bukan sedekah, namanya hadiah. Karena dia mungkin punya prestasi. Walaupun dia itu kaya, tapi punya prestasi boleh. Kanjeng Nabi sering mendapatkan hadiah. Bahkan Kanjeng Nabi ini tidak boleh menerima sedekah. Dan turun-turunnya Kanjeng Nabi tidak ada tidak boleh menerima sedekah inda Syafi'i, walaupun ada mengatakan boleh. Nah, kalau memang betul-betul fakir ya opo kan tidak diberi sedekah. Nah, ini kan ini. Tapi kalau menurut Syafi'i tidak boleh memberikan sedekah. Memberikannya apa? Memberikannya hadiah. Ini hadiah. Kalau tidak boleh. Pun. Ini ya wa'atimu ta'am, memberi makan. Banyak kan wala yakhuddu, itu kan ada wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Jadi ini termasuk ara'aita. Di orang yang yukadzibu biddin, orang yang membawakan agama, salah satu indikatornya wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Tidak mau dia itu memperhatikan, memberi makan pada orang yang miskin. Ini seperti itu. Maka saya kira ide ada mau di sini ada masjid, di mana masjid itu bisa memberi seperti baitul mal, memberi dana kepada orang yang membutuhkan, itu luar biasa. Jadi seperti kita sekarang sudah punya, tapi kan hanya sebatas sekarang itu yang ada yang ini anak ya yatim. Nanti kembalikan kepada orang yang fukara itu, fukara dan masakin itu banyak, orang fakir itu banyak. Kriterianya, dan itu kriteria itu kan jadi nisbi sekali. Ukurannya apa? Kalau ukurannya Imam Syafi'i kan gampang aja. Kalau tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, namanya fakir. Punya penghasilan tapi tidak cukup untuk hidup, namanya miskin. Tapi ukuran pekerjaan yang apa? Ada mengatakan pekerjaan ala ikti, pekerjaan yang layak bagi mereka. Kalau tidak layak ya sama dengan tidak punya pekerjaan. Anak wong tidak punya tenaga, anak pekerjaan kuli ya iso. Anak ngomong dia itu ya sama saja dia tidak mendapatkan pekerjaan. Nah itu yang buat kriteria macam itu siapa yang namanya juga ada dalam kita harus ahli khubroh yang mendata bla 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 ini.
Tapi kalau ukurannya kita internasional, GNP, Gross National Product, di Indonesia itu banyak orang miskin. Karena yang kaya hanya sedikit. Yang kaya itu negara kaya, tapi yang kaya hanya sedikit. Yang banyak orang miskin. Nah ini kalau ukurannya itu. Ini ya, diwa'at imut ta'am. Yang kemudian wasallu billail wan nasuniyah. Ya. Suruh salat malam. Ini yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi ketika beliau itu didengari ketika masuk yaqulu hadzal hadis awwalama dakhala fil Madinah. Jadi ketika masuk di Madinah ini yang dikatakan. Ini menurut pandangan Abdullah bin Salam. Jadi ada tadi ifsa'us salam, silatur arham, memberi makan sosial. Kenapa? Terus ada wasalli billail wan nasu niyam, suruh salat malam. Salat malam ketika orang-orang tidur. Penting itu salat malam itu. Jaminannya Allah jelas kok. Wa minal laili fatahajjat. Min itu min sebagian. Nah, ini. Jadi min itu ada sebagian besar atau sebagian kecil. Ini juga macam-macam. Wa minal laili ada, kalau min itu ada mengatakan sebagian kecil, ada mengatakan pokoknya nikmat bengiku lah minimal sebagian kecil. Kalau bisa wa minal laili ada sebagian besar malam. Maka banyak sahabat-sahabat itu dulu semalaman tidak tidur. Jangan di dalam baca Quran itu satu malam hanya baca satu ayat. Di bulan baleni apa saya ini sudah melakukan ini atau belum. Itu di bulan baleni toh akhir itu di dalam itu betul. Nah ini sahabat-sahabat dulu ada macam itu. Memang yang dan mau coba di bawah saya kira dibaca di sini dibaca kitabnya kan Nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah, nasihat-nasihat religi dan pesan-pesan spiritual. Itu bagus sih. Itu ya ada, tapi juga ada satu hari sudah khatam 2 kali, malam sekali, siang sekali, macam-macam. Saya kira juga menurut kemampuan lah. Kalau gitu menurut kemampuan kita. Jadi kalau malam kalau bisa ya suruh salat malam. Al-Quran tidak wa minal laili fatahajjat bihi. Kalau di antara malam kulit tahajud, nafilatal lak sebagai tambahan bagi kita. Tambahan salat ini. Asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa tahu Tuhanmu itu menambahkan kamu, ya, memberikan kamu maqaman mahmuda, posisi yang terhormat. Bisa terhormat di mata masyarakat, bisa terhormat di mata Allah. Saya kira kalau kita terhormat di mata Allah, pasti akan terhormat di mata masyarakat. Intinya tahajud. Oleh karena itu monggo ya. Ini pesan Kanjeng Nabi hanya berapa? 4 kan? 1 absus salam, silul arham, it'amut ta'am, sallu billail wan nasunya. 4 ini kalau kita lakukan, tadkhul jannah bisalam. Kamu akan masuk surga. Kepengen masuk surga, lakukan 4 hal ini. Hadis ini akhraj Tirmidzi wa sahih. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kepengen masuk surga gampang. Konsepnya apa? Resep masuk surga 3 kali ini. 3 hal ini, 4 hal ini kita lakukan. Absus salam, silul arham, it'amut ta'am, sallu billail wan nasu niyam. Menebarkan keselamatan, silaturahim, memberi makan dan sholat malam ketika orang-orang sama tidur. Nah ini sholatnya malam dilakoni, sholat sunayo, sholat wajib itu juga harus. Jangan sampai sholatul malam dilakoni, tahajud wudu lali malah keliru kabeh, dulu cengkelangan delek. Nah ini soalnya kadang-kadang ada orang itu salah paham. Ini kan Pak perintahnya yaitu sebagai tambahan, ya tambahan dilakukan. Nah ini dilakukan, sholat wajibnya harus dilakukan. Pun ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nih
kita bisa melakukan resepnya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita juga ditolong oleh Gusti Allah. Ngeten iki nek boten dituling kali pangeran boten saged. Wis tangi liwat ning jeding tok nguyuh ya turu maneh. Nek boten ditulungi kali Gusti Allah. Maka kita yuk tulung terus dumateng Gusti Allah, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khilal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'i sabil. Nas'aluka husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية